Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yulia Isnaini. Kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan energi. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah usaha, kemudian dilanjutkan dengan materi energi. Pernahkah kamu mendorong mobil, tapi mobilnya tidak bergerak? Baik, ada yang pernah dan ada yang tidak. Ketika kita mendorong mobil, maka kita memberikan gaya kepada mobil. Mobil yang diam diberikan gaya. Lalu ketika mobil itu bisa bergerak dan melakukan perpindahan, artinya kita sudah melakukan usaha terhadap mobil itu. Namun, jika kita mendorong mobil, tapi mobilnya tidak bergerak, tidak ada perpindahan yang terjadi pada mobil itu. Artinya, kita tidak melakukan usaha. Wah, jangan nyesel ya, tapi kenapa bisa demikian? Kita akan bahas pada materi usaha dan energi ini. Usaha adalah besarnya gaya F yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan sejauh S. Dimensi usaha adalah M, L kuadrat, T pangkat min 2. Usaha dirumuskan sebagai W sama dengan F cos alfa dikali S. Dengan W adalah usaha dalam satuan Newton meter atau Joule, dan F adalah gaya dengan satuan Newton. S perpindahan satuannya meter, dan alfa adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Mari kita bahas cara menentukan usaha pada beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, besar usaha jika gaya searah dengan perpindahan. Contohnya ketika kalian sedang mendorong troli di mall. Perhatikan balok yang ada di depan kalian. Gambar F sesuai dengan tanda panah searah dengan S atau perpindahannya. Dalam hal ini, sudut antara gaya dengan perpindahan adalah 0. Cos 0 sama dengan 1, sehingga dapat dituliskan W sama dengan F kali S. Kasus yang kedua, besar usaha jika gaya membentuk sudut dengan arah perpindahan. Nah, sesuai dengan rumusnya, W sama dengan F cos alfa dikali S, dengan alfa adalah sudut antara F dan S atau perpindahan, sudut antara gaya dan perpindahannya. Kasus yang ketiga, jika arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahannya. Contohnya, ketika kalian sedang mengangkat beban dari lantai menuju ke atas. Pada posisi awal, F-nya ditarik ke atas, terus kemudian perpindahannya itu tegak lurus dengan arah gayanya, sehingga W sama dengan F cos alfa dikali S, dan alfanya adalah 90 derajat. Cos alfa cos 90 derajat sama dengan 0, sehingga F cos 90 dikali S sama dengan 0. Kasus yang keempat, jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Ini seperti ketika kalian sedang berlari di atas treadmill. W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfanya adalah 180 derajat karena dia berlawanan antara perpindahan dengan arah gayanya. Cos 180 derajat adalah minus 1, sehingga W sama dengan min F dikali S. Kasus yang kelima, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Ini seperti kasus kalian mendorong tembok, atau kasus di awal tadi ketika kalian mendorong mobil tetapi mobilnya tidak bergerak. Maka
perpindahannya nilainya adalah 0. W sama dengan F kali S. F dikalikan dengan 0. Hasilnya akan sama dengan 0. Sebesar apapun gaya yang sudah kalian lakukan, perpindahannya tetap 0, maka di sini kalian dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya adalah usaha 0. Karena usaha dapat diukur jika gaya yang diberikan oleh kita kepada benda itu akan menunjukkan perubahan kedudukan atau menunjukkan perpindahan dari benda tersebut. Besar usaha jika diketahui grafiknya, yaitu grafik antara F gaya dan delta X atau perpindahan. Di bawah ini ada dua gambar grafik yang menunjukkan hubungan antara F dengan delta X. Yang satu berupa segitiga dan yang satu berupa trapesium. Maka besar usahanya itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Untuk kurva yang pertama, daerah di bawah grafik berupa segitiga. Maka kita bisa menghitung usahanya sebagai luas dari segitiga, yaitu luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Untuk grafik yang kedua, berupa trapesium, maka luasnya kita bisa hitung setengah kali tinggi dikali jumlah sisi sejajarnya. Tidak sulit bukan? Setelah kita membahas tentang usaha, maka selanjutnya kita akan membahas tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kita bisa melihat bahwa kita tidak akan dapat melakukan usaha jika kita tidak memiliki energi. Itu sebabnya kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk kita melakukan usaha. Energi satuannya adalah joule dan dimensi energi adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Kalau kalian masih ingat, dimensi energi ini akan sama dengan dimensi usaha. Nanti coba dilihat kembali ya. Nah, bentuk-bentuk energi ada banyak, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Usaha adalah besarnya gaya F yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan sejauh S. Dimensi usaha adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Energi potensial ada dua macam. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi dan yang kedua adalah energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi atau dituliskan sebagai EP merupakan energi potensial karena kedudukan suatu benda. Maksud kedudukan di sini adalah ketinggian benda dari atas permukaan tanah. EP dituliskan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial satuannya joule, M adalah massa satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. H merupakan ketinggian benda dari titik acuannya satuannya meter. Energi potensial pegas dituliskan sebagai EP sama dengan setengah F kali delta X atau setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial pegas satuannya joule, F adalah gaya satuannya newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Yang kedua adalah energi kinetik. Pernahkah kalian melihat mobil balap di sirkuit? Ya, itu salah satu fenomena atau peristiwa yang menunjukkan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Artinya, semua benda yang memiliki kecepatan
dia akan memiliki energi kinetik. Energi kinetik dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik satuannya joule, m adalah massa satuannya kilogram, dan v adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kita bisa melihat bahwa kita tidak akan dapat melakukan usaha jika kita tidak memiliki energi. Itu sebabnya kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk kita melakukan usaha. Energi satuannya adalah joule dan dimensi energi adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Kalau kalian masih ingat, dimensi energi ini akan sama dengan dimensi usaha. Nanti coba dilihat kembali ya. Baik, sekarang kita akan membahas apa sih hubungan antara usaha dan energi. Jangan dijawab hubungannya baik-baik aja ya. Mari kita lihat. Sekarang kita bahas hubungan usaha dengan energi kinetik. Apa sih hubungan usaha dengan energi kinetik? Ternyata usaha merupakan perubahan energi kinetik, sehingga W sama dengan delta EK atau EK2 dikurangi EK1, atau W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Kita dapat menuliskan W sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Hubungan usaha dan energi yang kedua, yaitu usaha merupakan negatif perubahan energi potensialnya. Artinya WAB sama dengan min delta EP atau sama dengan EP pada kondisi A dikurangi dengan EP pada kondisi B. Atau kita bisa menuliskan WAB sama dengan MGHA dikurangi MGHB. Dan WAB sama dengan MG dikali HA dikurangi HB. Energi potensial ada dua macam. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi dan yang kedua adalah energi potensial gas. Energi potensial gravitasi atau dituliskan sebagai EP merupakan energi potensial karena kedudukan suatu benda. Maksud kedudukan di sini adalah ketinggian benda dari atas permukaan tanah. EP dituliskan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial satuannya joule, M adalah massa satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. H merupakan ketinggian benda dari titik acuannya satuannya meter. Energi potensial pegas dituliskan sebagai EP sama dengan setengah F kali delta X atau setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial pegas satuannya joule, F adalah gaya satuannya Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan yang akan datang kita dapat membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan
usaha dan energi. Atas perhatian kalian semuanya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.